Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, dan bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar, yaitu hidup di dalam roh. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bahas ya tema ini menjadi 4 subtema. Di mana subtema pertama berbicara tentang penyerahan kendali. Ya, subtema kedua minggu depan kita berbicara tentang terlihat di dalam cara hidup kita. Subtema ketiga berbicara tentang kemampuan membedakan pimpinan roh. Dan yang keempat, subtema keempat kita akan berbicara menjadi saluran berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan membahas subtema pertama kita, yaitu penyerahan kendali. Penyerahan kendali. Jadi siapa yang memegang setir hidup kita? Ya. Nah, ini nanti akan diambil dalam Roma 8 ayat 14, Galatia 6 ayat 3 dan juga Lukas 9 ayat 23. Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu kita baru saja merenungkan peristiwa Pentakosta, ya. Sebuah peristiwa dahsyat. Ada angin keras, lidah api, keberanian yang luar biasa, 3.000 jiwa bertobat. Para murid yang sebelumnya takut dan kemudian bersembunyi, tiba-tiba berdiri dengan penuh kuasa. Petrus yang pernah menyangkal Yesus di depan seorang hamba perempuan, ya, pada saat itu berkhotbah dengan berani di hadapan ribuan orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu semua baik, ya. Tetapi kita harus bertanya dengan jujur. Setelah Roh Kudus dicurahkan, lalu apa? Apakah Pentakosta hanya menjadi perayaan tiap tahun atau perayaan tahunan? Apakah hanya menjadi tema khotbah? Apakah hanya menjadi suasana ibadah yang penuh semangat, gitu ya? Tentu kita tidak mengharapkan seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Pentakosta bukan hanya tentang Roh Kudus turun. Pentakosta adalah awal dari hidup yang tidak lagi dipimpin oleh diri sendiri, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Nah, dan disinilah kita banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, yang gagal. Mereka senang berbicara tentang kuasa Roh Kudus, tetapi tidak mau ditundukkan oleh pimpinan Roh Kudus. Betul? Kita senang menyanyikan lagu tentang api roh, tetapi tidak mau ego kita dibakar. Kita senang meminta urapan, tetapi tidak mau menyerahkan kendali. Dan ini berbahaya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kenapa? Karena pengalaman rohani tanpa penyerahan kendali itu hanya akan menghasilkan orang Kristen yang emosional, tetapi tidak taat. Kelihatan menyala, wah semangat di ibadah, itu baik, tetapi keras kepala di rumah. Kelihatan nangis waktu altar call, ya, tapi tidak mau mengampuni. Kelihatannya penuh semangat melayani, tetapi sebenarnya tetap dikuasai oleh ambisi-ambisi pribadi. Nah, saya mau katakan itu bukan hidup dalam roh. Ini hanya hidup lama yang kemudian diberi kemasan-kemasan rohani. Maka hari ini kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Siapa sebenarnya yang memegang setir hidup kita? Nah, yuk kita bahas ya. Kita bahas ada 3 poin yang cukup penting untuk kita pahami berkaitan dengan subtema pertama ini Bapak Ibu Saudaraku, yaitu penyerahan kendali. Siapa yang memegang setir hidup kita? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama, ya tadi kita bahas ada 3 poin. Yang pertama adalah dunia yang mengagungkan kontrol diri. Dalam Roma 8 ayat 14. Yang pertama adalah dunia yang mengagungkan kontrol diri. Nah, Roma 8 ayat 14 katakan begini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma pada saat itu, Roma adalah pusat ya kekaisaran terbesar pada waktu itu. Roma adalah kota kekuasaan, kota militer, kota politik dan ambisi. Budaya Roma sangat-sangat mengagungkan yang namanya kontrol. Siapa yang kuat, dia berkuasa. Siapa yang punya status, dia dihormati. Siapa yang bisa mengatur nasibnya sendiri,
dia dianggap berhasil. Ya, filosofi yang terkenal pada saat itu adalah filosofi stoikisme, stoik, ya, yang mengajarkan bahwa manusia bijak adalah manusia yang mampu mengendalikan emosi dan takdirnya sendiri. Ke dalam dunia yang penuh semangat kemandirian ini, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menulis sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ya, orang percaya bukanlah orang hidup menurut daging, katanya gitu ya, tetapi menurut roh. Bukan orang yang dikendalikan hawa nafsu, bukan dikendalikan oleh ambisi atau sistem dunia, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Roma 8 adalah salah satu pasal yang paling kuat tentang kehidupan dalam roh. Paulus membedakan dua jenis kehidupan. Hidup menurut daging, ya, di mana pusatnya adalah aku, ya, aku yang menentukan, aku yang mengatur, aku yang menjadi tuan. Dan hidup menurut roh, pusatnya adalah Allah. Jadi bukan keinginanku, tetapi kehendak Tuhan. Ya, bukan ambisiku, tetapi agenda kerajaan. Nah, menarik sekali, kita baca dalam Roma 8 ayat 14 ini sekali lagi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan kata kuncinya dipimpin. Paulus tidak berkata begini, semua orang yang kadang-kadang merasakan Roh Allah atau yang pernah mengalami kuasa Roh Allah. Tapi Paulus berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dalam bahasa Yunani, ya, itu dikatakan dari kata agontai. Kata agontai, yaitu bentuk pasif. Yang berarti dipimpin itu artinya digerakkan, sedang diarahkan oleh pihak lain. Dipimpin dalam bahasa Yunani agontai ini berarti ada pribadi lain, ya, pribadi lain yang menentukan arah. Nah, ini artinya bukan Roh Kudus memberi saran. Ini bukan artinya Roh Kudus menjadi konsultan darurat, bukan. Ini bukan Roh Kudus menjadi penasehat tambahan setelah semua keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Dipimpin atau agontai berarti kita tidak lagi menjadi pemegang kendali utama. Paham ya sampai sini Bapak Ibu Saudaraku ya? Nah, ini masalah besar bagi manusia. Kenapa? Begini Bapak Ibu Saudaraku. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dosa manusia selalu sama. Manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia ingin menentukan sendiri yang baik dan jahat. Ya, manusia ingin berkata, ini hidupku, ini pilihanku, ini hakku. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam roh itu menghancurkan ilusi ini. Hidup dalam roh berkata, hidupku bukan milikku lagi. Kenapa? Karena aku telah ditebus, aku telah dibeli, aku telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka aku tidak berhak lagi memakai hidupku sesuka hati. Disinilah banyak orang Kristen tersinggung. Amin. Mereka mau Yesus menyelamatkan mereka dari neraka, ya. Atau kita mau Yesus menyelamatkan kita dari neraka. Tetapi kita tidak mau Yesus mengatur hidup kita di bumi. Kita mau Yesus menjadi juru selamat, tapi keberatan kalau Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan. Kita tidak berkata, Roh Kudus, aku menolak engkau. Enggak, kita nggak ngomong gitu, ya. Kita terlalu sopan untuk berkata begitu. Tapi dalam prakteknya, Bapak Ibu Saudaraku, kita berkata, Tuhan, soal karir, aku yang atur, aku yang tentukan. Soal pasangan, aku yang pilih. Soal karir, aku yang tentukan, ya. Soal uang, aku yang atur. Soal luka hati, aku belum mau lepaskan. Soal dosa yang ini, jangan ganggu dulu. Lalu, setelah semua keputusan-keputusan itu kita buat, kita datang kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan berkati aku. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena ini meminta Roh Kudus menjadi stempel atas kehendak pribadi kita. Betul? Ya, saya punya ilustrasi begini Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bayangkan seorang naik mobil, ya, seorang naik mobil bersama seorang supir yang sangat ahli. Artinya begini, sopir ini tahu jalan di mana yang aman, mana yang rusak, mana yang macet, mana yang berbahaya. Kenapa? Karena supir ini tahu tujuan akhir. Nah, tapi orang yang duduk di belakang terus berteriak, Bapak belok kiri Pak, Bapak belok kanan, jangan lewat situ, sini lebih cepat, berhenti di situ aja.
Bahkan sekali dia rebut setir dari belakang, dia mungkin berkata, saya percaya sopir ini, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ilustrasi tadi, ya, itu seperti banyak kehidupan kita. Mulut kita berkata, Roh Kudus pimpin hidup kita, Tuhan pimpin, tetapi tangan kita masih memegang setirnya. Mulut kita berkata, Tuhan kehendak-Mu lah jadi, tetapi hati kita berkata, asal kehendak-Mu cocok dengan kehendak-Ku, asal kehendak-Mu cocok dengan rencanaku. Mulut kita mungkin berkata, aku berserah, tapi begitu Tuhan menyentuh area yang kita sayangi, area yang kita sukai, kita langsung menarik kembali hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hidup dalam roh tidak mungkin terjadi selama kita masih berebut setir itu dengan Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya bukan apakah Roh Kudus sanggup memimpin. Dia sanggup. Pertanyaannya adalah apakah kita mau dipimpin. Mari kita renungkan. Jadi pertanyaannya dari poin yang pertama ini, yaitu dunia yang mengagungkan kontrol diri ini dalam Roma 8 ayat 14. Pertanyaan buat kita adalah apakah kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, bahaya merasa rohani padahal kita tidak tunduk. Nah, kita ambil dalam Galatia 6 ayat 3. Galatia 6 ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini menghantam kesombongan rohani. Paulus berbicara kepada jemaat Galatia yang sedang kacau. Ada yang jatuh ke legalisme, ya. Ada yang menyalahgunakan kebebasan. Di tengah kekacauan itu, Paulus berkata, hati-hati dengan penipuan diri. Ya, penipuan yang paling berbahaya bukan ketika iblis menipu kita. Penipuan yang paling berbahaya adalah ketika kita menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang yang ditipu orang lain masih mungkin sadar, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau kita menipu diri kita sendiri, ya, kita jadinya sudah menjadi pengacara, ya, bagi dosanya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah punya alasan. Karena kita sudah punya alasan, kita punya pembenaran, kita punya bahasa rohani untuk menutupi ketidaktaatan itu. Jadi ini sangat relevan, Bapak Saudaraku. Orang bisa berkata gini, saya sedang menunggu waktu Tuhan. Padahal mungkin dia takut taat. Atau ada orang berkata, saya menjaga jarak demi hikmat. Padahal menyimpan kepahitan ketika dia bersinggungan dengan seseorang. Ketika dalam keputusan saya bilang saya ingin yang terbaik, ya, padahal mungkin serakah. Saya belum damai, padahal tidak mau tunduk. Saya sedang bergumul, padahal menikmati dosa yang dia lakukan. Ya, kadang-kadang ada orang berkata, oh, saya sedang bergumul dengan dosa ini. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika merenungkan, ya, secara jujur, ya, bukan dosanya sedang bergumul dengan dosa, tapi dia sedang menikmati dosa. Atau saya dipimpin roh, padahal dipimpin oleh keinginan sendiri. Bapak Ibu, saya mau katakan ini keras, tetapi harus dikatakan. Banyak kalimat-kalimat rohani hanyalah topeng untuk hati yang tidak mau taat. Dan Galatia 6 ayat 3 membongkar orang yang menyangka dirinya berarti. Ia punya penilaian terlalu tinggi tentang dirinya. Ia merasa sudah dewasa, sudah peka, sudah mengerti Tuhan, sudah dipimpin roh. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan ketundukannya. Dan Paulus berkata, orang yang seperti ini sedang menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena ia lebih mencintai image rohaninya, citra rohaninya, daripada kebenaran Allah. Mari kita jangan bicara abstrak, Bapak Ibu Saudaraku. Hidup dalam roh harus diuji secara praktis. Bukan dari seberapa keras kita berkata atau bernyanyi haleluya. Bukan dari seberapa banyak kita berkata, oh puji Tuhan, haleluya. Bukan dari seberapa sering kita bertanya, Tuhan taruh di hati saya. Bahkan bukan dari seberapa aktif kita di pelayanan kita. Ujiannya adalah ketika kehendak Roh Kudus bertentangan dengan keinginan kita, siapa yang kita ikuti? Contoh begini, saat Roh Kudus berkata,
ampuni. Ya, ampuni. Tapi hati kita berkata, dia harus bayar. Ya. Nah, ini kita harus tahu siapa yang harus kita ikuti. Mungkin saat Roh Kudus berkata jujur, tetapi keadaan berkata kalau jujur aku rugi. Siapa yang harus kita ikuti? Kalau Roh Kudus bicara begini, lepaskan. Tapi ego kita berkata, pertahankan hakmu. Siapa yang harus kita ikuti? Saat Roh Kudus berkata rendahkan diri, tetapi kesombongan berkata jangan mau kalah. Siapa yang mau kita ikuti? Disinilah terlihat Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang memimpin hidup kita. Karena pemimpin sejati bukan yang kita sebut dalam doa. Pemimpin sejati adalah yang kita taati di dalam keputusan-keputusan kita. Kalau kita selalu menaati ego itulah yang menjadi pemimpin kita. Kalau kita selalu menaati luka-lukanya kita, luka itulah pemimpin kita. Kalau kita selalu menaati uang itulah pemimpin kita. Jadi jangan cepat berkata Roh Kudus memimpin hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Lihat dulu, perhatikan dulu, renungkan dulu. Siapa yang paling sering kita taati di dalam kehidupan kita? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kita berbicara tentang satu-satunya jalan menuju hidup dipimpin Roh. Ya, satu-satunya jalan yang dipimpin Roh. Kita belajar dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, Bapak Saudaraku perhatikan, setiap orang, ya, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang. Berarti kalau dikatakan setiap orang, ini bukan untuk pendeta saja, ini bukan untuk hamba Tuhan saja, bukan untuk misionaris saja, bukan untuk orang yang sudah lama Kristen. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus dikatakan menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri secara tidak sehat, bukan. Menyangkal diri berarti aku tidak lagi menjadi pusat, Bapak Ibu Saudaraku. Menyangkal diri itu artinya aku tidak lagi menjadi tuan. Aku tidak lagi menjadi ukuran kebenaran. Jadi menyangkal diri berarti berkata, Tuhan, meskipun aku ingin, kalau engkau tidak berkenan, aku berhenti. Meskipun aku sakit hati, kalau engkau menyuruhku mengampuni, aku taat. Meskipun aku punya rencana, kalau Tuhan membelokkan arah, aku akan ikut. Itu artinya menyangkal diri. Lalu Yesus berkata begini, setelah menyangkal diri, dikatakan memikul salibnya setiap hari. Ini apa Bapak Ibu Saudaraku? Salib bukan aksesoris. Salib bukan dekorasi gereja. Salib adalah alat kematian. Jadi ketika Yesus berkata, pikul salibmu setiap hari, ya, ia sedang berkata bahwa setiap hari ada sesuatu dari diri kita yang harus mati. Ego harus mati, kesombongan harus mati, nafsu harus mati, kepahitan harus mati, ambisi pribadi harus mati. Amin. Hidup dalam Roh tidak bisa dipisahkan dari salib. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang mau api Pentakosta, tetapi tidak mau salib. Padahal Roh Kudus tidak pernah memimpin orang menjauhi salib. Jadi perhatikan, kalau ada orang yang mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, tapi hidupnya menjauh dari salib, dia bukan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus selalu memimpin kita kepada kehidupan yang disalibkan bersama Kristus. Itu poin yang harus kita pegang. Jadi kalau ada ajaran tentang Roh Kudus yang hanya bicara kuasa, bicara berkat, bicara mujizat, bicara promosi, tetapi tidak bicara penyangkalan diri, tidak bicara pertobatan, tidak berbicara kekudusan dan kematian terhadap daging, itu ajaran yang pincang. Roh Kudus bukan diberikan untuk memperbesar ego kita. Roh Kudus diberikan untuk membentuk Kristus di dalam kita. Katakan amin. Ada satu ilustrasi yang cukup bagus. Begini Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, bayangkan seorang berkata kepada tamu, ya. Jadi ada tuan rumah ya dengan tamunya. Rumah ini milikmu, ya. Silakan tinggal di sini. Tetapi ketika tamu itu mulai masuk, ya, pemilik rumah berkata, ruang tamu boleh, dapur boleh, kamar depan boleh, tapi
yang itu jangan dibuka. Gudang belakang jangan disentuh, laci itu jangan diperiksa. Nah, menarik ya. Jadi tadi ada orang yang punya rumah, ya, berkata kepada tamunya, rumah ini milikmu, silahkan tinggal di sini. Saya ulang ya. Tapi ketika tamu itu mulai masuk, ya, pemilik rumahnya berkata, ruang tamu boleh, dapur boleh, ya kan, kamar depan boleh. Tapi kamar yang itu jangan dibuka. Gudang belakang itu jangan disentuh. Laci itu jangan diperiksa, ya. Dan seterusnya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudaraku. Benarkah rumah itu sudah diserahkan dari si pemilik rumah kepada tamunya? Nah, saya mau katakan itu bukan penyerahan. Itulah cara banyak orang memperlakukan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, Engkau boleh masuk ke ibadahku. Engkau boleh masuk, Engkau boleh memberkati pekerjaanku. Engkau boleh menolong keluargaku. Tapi jangan sentuh luka lamaku. Jangan ganggu kebiasaan tersembunyiku. Jangan minta aku mengampuni orang itu. Jangan minta aku menyerahkan ambisiku. Jadi apa? Roh Kudus itu, kita tidak menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Roh Kudus. Dan saya mau katakan, Roh Kudus itu bukan penyewa kamar kita. Roh Kudus itu Dia Tuhan atas seluruh kehidupan kita, seluruh rumah kita. Kalau kita hanya memberi Roh Kudus akses ke area-area yang nyaman bagi kita, saya mau katakan itu bukan penyerahan, Bapak Ibu Saudaraku. Itu negosiasi. Dan Tuhan tidak sedang mencari negosiator. Tuhan sedang mencari orang yang menyerah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jika kita ingin hidup dipimpin oleh Roh, maka kita perlu merenungkan dan juga menyerahkan 5 area ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Area pertama yang harus kita serahkan adalah keputusan kita. Amin. Banyak orang berdoa hanya setelah mengambil keputusan, dan ini nggak boleh. Mereka sudah memilih pekerjaan, sudah pilih pasangan, sudah memilih rencana bisnis, lalu berkata Tuhan berkati. Itu terbalik. Hidup di dalam Roh berarti membawa keputusan lebih dulu ke hadapan Tuhan, ya, dan kemudian siap juga menerima jawaban tidak dari Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita serahkan? Area apa yang kita perlu serahkan? Emosi kita. Banyak orang tidak sadar bahwa hidupnya dipimpin emosi, bukan Roh Kudus. Kalau marah, wah semuanya keluar. Kalau tersinggung, langsung menjauh. Lalu berkata, memang saya orangnya begini. Nah, itu bukan kepribadian Roh Kudus. Ya, itu daging yang belum diserahkan. Area ketiga yang perlu kita renungkan dan serahkan kepada Tuhan, yaitu perkataan kita. Banyak orang mengaku penuh roh, tetapi mulutnya penuh gosip, sindiran, fitnah, keluhan, kata-kata kasar. Jangan bilang hidup dalam roh kalau lidahnya masih dipakai daging setiap hari. Ya, yang keempat, 5 area yang kita harus dipimpin oleh Roh Kudus adalah uang kita. Ini area yang paling sering kita lindungi dari Tuhan. Cara mencari uang tidak mau diuji. Cara memakai uang tidak mau diarahkan. Padahal uang sering menjadi alat paling jujur untuk menunjukkan siapa yang memimpin diri kita, yang memimpin hidup kita. Kalau uang memimpin, ya, kita korbankan ketaatan demi keuntungan. Kalau Roh Kudus yang memimpin, maka kita korbankan keuntungan demi ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin. Area kelima yang kita serahkan kepada pimpinan Roh, yaitu relasi kita. Apakah masih ada orang yang Tuhan suruh kita ampuni tapi kita masih nolak? Apakah masih ada relasi yang Tuhan sudah suruh kita bereskan tapi kita masih menghindar? Nah, Roh Kudus tidak akan pernah memimpin kita untuk memelihara kepahitan. Hidup yang dipimpin oleh Roh itu berarti hidup tanpa kepahitan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Hidup dalam Roh dimulai dari penyerahan kendali. Amin. Roma 8 ayat 14 tadi mengajarkan bahwa anak Allah adalah mereka yang dipimpin Roh. Galatia 6 ayat 3 memperingatkan bahwa kita bisa merasa rohani padahal itu menipu diri sendiri. Ya, Lukas 9 ayat 23 menunjukkan jalan untuk hidup dipimpin Roh, yaitu menyangkal diri,
memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, masalah kita bukannya kurang pengetahuan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita ini tahu firman, betul? Amin. Kita tidak tahu kita tahu ya, kita tahu harus mengampuni. Kita tahu harus jujur, harus hidup kudus. Masalahnya adalah kita tidak mau menyerah. Dan selama kita tidak mau menyerah, kita bisa saja menyanyikan lagu Roh Kudus setiap minggu. Tetapi tetap hidup dipimpin dari Senin sampai Sabtu oleh daging. Hari ini Bapak Saudaraku, pertanyaannya bukan apakah saya percaya kepada Roh Kudus. Pertanyaannya harusnya lebih tajam lagi, ya. Apakah saya memberi Roh Kudus hak untuk memimpin seluruh hidup saya? Bukan hanya ibadah saja Bapak Saudaraku, bukan hanya pelayanan saja. Tetapi apakah Roh Kudus punya hak untuk memimpin di dalam keputusan saya, emosi saya, uang saya, relasi saya, luka saya, ambisi saya, bahkan kebiasaan-kebiasaan tersembunyi saya? Apakah Roh Kudus kita berikan hak untuk memimpin hidup kita? Karena kalau Roh Kudus tidak memimpin seluruh hidup kita, cepat atau lambat daging akan mengambil alih bagian yang tidak kita serahkan. Amin. Jadi tidak ada wilayah netral Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada wilayah netral di dalam hati manusia. Hari ini saya mau katakan, mari kita berhenti bermain-main. Berhenti memakai kata dipimpin Tuhan. Berhenti berkata belum damai untuk menunda ketaatan. Ya, berhenti untuk memakai kata dipimpin Tuhan untuk keputusan yang lahir dari keinginan sendiri. Berhenti berkata Tuhan mengerti untuk sesuatu yang sebenarnya Tuhan suruh kita matikan. Hidup dalam roh berarti Roh Kudus pimpin aku, koreksi aku, bongkar aku, ambil alih setir hidupku, kendali hidupku, kemudi hidupku. Matikan apa yang bukan dari Kristus di dalam diriku. Amin. Tuhan tidak bisa memimpin orang yang masih bersikeras menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami datang bukan untuk membela diri, tapi untuk menyerah. Ampuni kami karena selama ini kami berkata dipimpin roh, tetapi tangan kami masih erat memegang setir kami, kemudi kami. Kami memakai bahasa rohani untuk menutupi ketidaktaatan. Hari ini kami menyerahkan kembali setir hidup kami kepadamu, Roh Kudus. Roh Kudus, masuklah ke ruangan hati yang selama ini kami kunci. Bongkarlah kepahitan, bongkar dosa tersembunyi, bongkar ambisi yang tidak kudus, dan bongkar ketakutan yang menguasai kami. Kami tidak mau hanya mengalami Roh Kudus dalam ibadah saja. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Ajari kami menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus dalam ketaatan yang penuh. Kami menyerahkan setir kami, setir hidup kami, kemudi hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.